Karena ketakutan itu adalah sistem yang diciptakan untuk melindungi kita dari kepunahan, maka muncullah reaksi ego yang berupa fight or flight. Kita ubah dari flight menjadi fight. Fight itu artinya apa? Berani minimal menghadapi kenyataan lah. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan, terima kasih banyak insight dari obrolan-obrolan kita tentu saja. Dan kita lanjut ke ini bicara tentang fobia, Pak Wayan. Ya. Jadi kalau dengar fobia itu kan sesuatu yang grande gitu ya, gede gitu ya. Fobia terhadap misalnya ruang sempit gitu misalnya, atau fobia terhadap ketinggian gitu misalnya, apapun gitu. Tetapi terkadang lupa bahwa seseorang merasa nggak punya fobia karena mungkin itu bukan sesuatu yang grande atau besar gitu. Maka sering disebut mikrofobia. Bahwa yang jangan-jangan sesuatu yang dia lakukan itu bukan karena keinginannya, tetapi karena ketidaksadarannya terhadap ketakutan atau fobia ini, maka dia jadi reaktif gitu Pak Wayan. Nah, gimana nih si fobia ini dalam kehidupan kita Pak Wayan? Ya, sebelum kita bicara tentang fobia, kita bicara dulu tentang rasa takut. Rasa takut itu kan sistem yang dibuat oleh alam ini kepada kita untuk menghindarkan kita dari kepunahan. Kepunahan penting. Iya. Makanya ada rusa takut sama singa. Makanya dia makan apapun waspada gitu. Jadi dari rasa takut muncul kewaspadaan, sehingga dia bisa cepat bereaksi akibat kewaspadaan itu kalau yang ditakutin muncul gitu. Nah, kalau manusia dari rasa takut membiarkan dirinya bahkan terjebak pada imajinasi, misalnya saya takut pada ular, misalnya kan wajar-wajar kita takut pada ular gitu. Apalagi takut pada ular berbisa gitu, wajar aja. Tapi ketika kita berimajinasi, jangan-jangan nanti saya ketemu ular gitu misalnya, di taman ini jangan-jangan ketemu ular, mulai dah dari takut menjadi khawatir, khawatir menjadi cemas, sampai ketika dia menjadi fobia, bahkan bicara tentang ular pun dia sudah langsung merinding. Baru bicara tentang ular, ularnya nggak ada bahkan. Ya, belum ada dalam bayangannya begitu. Nah, ini yang kadang mereka nggak sadar dan mereka menganggap ya wajar aja, siapa juga takut sama ular gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa ketika dia bahkan takut sama ular bohongan, takut pada tali karena di bayangannya itu adalah ular, itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sehingga ketika orang itu tidak sadar dirinya terganggu, nah ini masalahnya. Dia tidak tahu dirinya terganggu oleh fobia itu, sehingga itu pun tidak dianggap sebagai fobia, itu dianggap normal gitu. Sama dengan orang menganggap ketinggian itu menakutkan, wajar aja. Wajar aja, kita juga kalau disuruh naik ke tangga yang ke tempat yang tinggi, ya gedung pencakar langit yang baru dibangun, tetap aja kita takut kan gitu, wajar-wajar lah gitu. Tapi kan berbeda ketika orang itu takut padahal baru mendengar. Aku takut terbang, padahal dia belum terbang. Ya, kalau sudah terbang siapa juga takut kan begitu kan. Tapi itulah contoh orang-orang di mikrofobia itu, yang tidak menyadari bahwa dirinya takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Ada loh orang takut. Kemarin saya jalan di pantai kan, jalan di pantai sama Molly gitu. Si Molly nggak apa-ngapain, tapi ada kerumunan orang-orang, begitu Molly mendekat dia lari. Molly itu anjing saya. Dia lari, dikiranya mau ngapain, karena sudah dari kecil diajarkan anjing itu berbahaya, anjing itu kotor, anjing itu begini, sehingga didekatin pun berbahaya bagi mereka. Ya, jadi tanpa sadar mereka nggak sadar bahwa itu fobia. Fobia pada anjing. Dari jauh aja anjingnya nggak apa-ngapain, anjing bercanda aja dia sudah begini-begini. Itu mereka nggak sadar bahwa itu fobia. Beda kalau si Molly adalah seekor singa jantan lagi jalan-jalan di pantai, oke lah gitu. Si Molly itu anjing kecil. Guguk kecil yang ya lagi suka bercanda-canda sama teman-teman, orang jadi takut gitu. Akhirnya apa? Kan nggak nyaman. Mau foto-fotoan gitu, tiba-tiba datang si Molly, orang jadi bubar. Bukan Molly-nya yang berbahaya, tapi pikirannya yang fobia itu yang membahayakan kehidupannya sendiri. Nah, kan samalah dengan orang yang misalnya naik motor gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang melintas padahal bukan sesuatu yang membahayakan, tapi saking takutnya dia bisa ngeri mendadak, orang kemudian nabrak dari belakang dan seterusnya lah. Ini contoh-contoh bagaimana fobia itu kalau tidak diatasi, walaupun orang itu tidak sadar itu fobia, berbahaya sekali Kang Wu. Kayak gitu. Ya.
Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan kita tuh kadang memang terinstal untuk diajarkan takut kepada sesuatu Pak Wayan. Entah itu figur otoritas yang namanya orang tua atau lingkungan. Kan ada nature kita dan nurture gitu ya. Nah setelah kita mulai ternyata mungkin ada, bukan mungkin ya, saya rasa banyak orang punya fobia yang tidak disadari. Gimana cara sembuhnya Pak Wayan? Nah itu harus dihadapkan dulu mereka kepada banyak hal sih caranya Kang Abu. Ada terapi yang disebut terapi kognitif perilaku. Jadi mereka diajak untuk belajar mengubah sikap, perilaku, dan respon mereka terhadap sesuatu yang awalnya mereka fobia. Kadang bahkan dibutuhkan psikoterapi, termasuk hipnoterapi. Kadang dilakukan desensitisasi dari takut pada harimau misalnya, atau jangan harimau kan orang takut semua. Ada loh yang takut sama kupu-kupu. Iya betul. Ya, yang sering diceritakan sama Surya, ada yang takut laba-laba. Ya, kemudian dihadapkanlah mereka pada laba-laba yang memang laba-laba palsu lah. Ya. Untuk sadar bahwa itu tidak berbahaya. Tapi ada juga orang hanya karena geli jadi fobia. Geli sama ulat jadi fobia sama ulat gitu. Padahal ketika jadi kupu-kupu mereka seneng gitu. Nah jadi ini yang perlu disensitisasi supaya responnya tidak terlalu alergi lah. Dikit-dikit ngelihat ini, membayangkan ini jadi takut. Banyak sih yang harus dilakukan terhadap mereka gitu. Oke. Oke, dan balik lagi itu mungkin bagaimana kita memulai dari kesadaran dan kita melakukan repetisi gitu ya Pak Wayan. Karena kan tanpa repetisi nggak mungkin ada perubahan kayaknya. Betul. Karena kan ketika orang fobia itu kan programnya sudah tersimpan di bawah sadar. Jadi seperti di aplikasi HP kita itu ketika nekannya karma munculnya karam gitu misalnya. Padahal maunya bikin karma begitu jadi karam gitu. Nah kan kadang-kadang di otak kita tuh mata kita, otak kita membayangkan sesuatu yang kita kira itu benda yang kita takuti, tubuh langsung merespon. Nah ini yang perlu dimasukkan, afirmasi-afirmasi baru, bahkan diajak visualisasi untuk membayangkan. Dalam psikoterapi diajak mereka membayangkan yang mereka takuti itu, sehingga nanti ketika yang ditakutkan itu muncul dalam realita, mereka nggak takut lagi dengan realita itu. Gitu. Kan ketakutan itu juga kan energi Pak Wayan. Ya kan? Dan energi itu tergantung bagaimana kita meregulasi mau jadi positif atau negatif. Nah dalam perspektif Pak Wayan, kalau ketakutan itu adalah energi, gimana untuk mentransformasi menjadi yang positif Pak Wayan? Ya, energi ketakutan itu kan stimulus yang membuat kita memunculkan reaksi yang menggerakkan energi kita. Sekarang energi, karena ketakutan itu adalah sistem yang diciptakan untuk melindungi kita dari kepunahan, maka muncullah reaksi ego yang berupa fight or flight. Nah caranya yang benar, flight yang parah itu yang fobia tadi. Dia menghindar. Aku nggak ingin memikirkan itu, aku nggak ingin menemui itu, menjadi fobia. Kita ubah dari flight menjadi fight. Nah fight itu artinya berani minimal menghadapi kenyataan lah. Nggak usah lah berani tiba-tiba ketemu yang ditakutin langsung berkelahi dengan singa gitu, ya nggak usah lah. Minimal tahulah ini masih aman gitu. Nah kita mengubah pelan-pelan dari respon flight itu menjadi fight. Minimal berani menghadapi ketakutannya sendirilah. Nggak usah lah fight terhadap yang di luar dulu, fight terhadap ketakutannya sendiri lebih dulu lah. Kira-kira begitu Kang. Jadi start untuk menyadari ketakutannya apa. Ya, ketakutan. Dan kalau saya pernah baca dalam bukunya David Hawkins itu mengakui Pak Wayan. Karena kan banyak yang deny ya. Deny terus jadi nggak ngaku. Jadi makanya awal mula dari apapun penyembuhan adalah diakui. Gitu. Setelah diakui baru dilampaui gitu ya. Pak Wayan, terima kasih dan semoga yang punya fobia mendengarkan ini juga jadi aware ataupun yang mikrofobia itu juga, karena sesuatu hal yang didrive oleh ketakutan maka outputnya pasti reaktif, dan mudah-mudahan kita merubah dari reaktif menjadi proaktif. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Ya, sama-sama Kang Abu.